Expos. Ya, pemirsa 30 nama siap memperkuat timnas Garuda Muda. Misinya jadi juara di Asia Tenggara dan dilanjutkan menorehkan nama di tingkat Asia. Apakah Garuda Muda bisa mengharumkan nama Indonesia? Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio Mawar sore hari ini, analis sepak bola Kesit Budi Handoyo. Selamat malam, Bung Kesit. Selamat malam, Mbak Tasya. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan juga pemirsa, melalui saluran Zoom kita sudah terhubung dengan mantan pemain timnas Indrianto Nugroho. Selamat malam, Mas Nunung. Selamat malam Mbak Tasya. Iya, terima kasih. Ya, malam. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Saya ke Bung Kesit terlebih dahulu. Jadi pelatih timnas U23 Gerald Vandenberg telah memanggil 30 pemain untuk menjalani TC di Jakarta. Nah, kalau Anda sendiri mengamati nama-nama yang ada di 30 nama itu, apa catatan Anda, Bung Kesit? Ya, pertama nama-nama yang dipanggil oleh Vandenberg adalah nama-nama yang sebelumnya juga pernah masuk dalam skuad ST di Piala Asia U23. Sebut saja dari penjaga gawang ada Cahya, ada Dava, kemudian di belakang masih ada Muhammad Ferrari, masih ada nama Raihan Hanan, Doni Tri Pamungkas, kemudian Hoki Caraka juga masih ada Frankie Misa. Artinya dari nama-nama yang dipanggil ini sebenarnya dari sisi pengalaman mereka sudah memiliki itu ya. Mereka juga sudah terbiasa bermain di Liga 1. Artinya dari sisi jam terbang, pengalaman internasional, itu pemain-pemain yang saat ini dipanggil oleh Vandenberg itu sudah boleh dibilang cukup mumpuni lah untuk bisa bersaing di AFF U23 ya. Karena ini cukup bagus berarti. Cukup bagus. Kalau untuk lingkungan ASEAN, saya pikir pemain-pemain ini sih sudah bisa dibilang jaminan mutu lah begitu. Pengalaman mereka sudah oke begitu ya. Di Piala Asia lalu kan sampai semifinal ya. Sayang kita kemudian kalah lawan Uzbekistan. Iya. Ada kemudian beberapa nama yang sebenarnya tersedia. Ada 5 pemain berlabel tim senior yang tidak dipanggil. Ada Rafael Struijk, ada Justin Hubner, Ivan Jenner, Marcelino. Bagaimana Anda membaca pilihan untuk tidak memanggil 5 nama ini? Saya melihat mungkin karena untuk persaingan di bulan Juli ini kan masih AFF ya, si Piala, artinya lingkungannya hanya Asia Tenggara. Artinya berarti melihat AFF tidak sesignifikan itukah? Persaingan di kualifikasi Piala Asia di bulan September nanti pastinya akan jauh lebih berat ya, karena di situ kita bergabung dengan Korea Selatan, dengan Laos dan Makau. Sementara di Piala Asia menurut saya sih di Piala AFF U23 ini saya pikir kalau dari sisi persaingan Indonesia masih bisa lah begitu ya. Kita pernah juara 2019, terakhir kita runner up ya, kalah lawan Vietnam. Artinya dari negara-negara ASEAN yang bersaing di U23, Indonesia itu tetap menjadi negara yang favorit meskipun tanpa pemain naturalisasi. Tanpa diaspora ya. Waktu Piala Asia di Qatar, kita memang diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi kan. Ada Ivar Jenner, kemudian ada Justin Hubner, termasuk juga ada Marcelino gitu. Nah, kali ini karena hanya bersaing di Asia Tenggara, saya pikir dengan kekuatan yang tersedia saat ini ya, hanya Jens Reven saja pemain diaspora, seharusnya sih nggak ada kendala ya. Apa artinya harus bisa percaya diri dengan begitu. Karena lawan-lawan yang dihadapi di babak grup Malaysia, kemudian Brunei, Filipina. Ya, ini adalah negara-negara yang sebenarnya dari sisi kekuatan tidak begitu kuat ya. Oke lah Malaysia yang memang menjadi rival paling serius di Asia Tenggara. Tapi Malaysia belum pernah tampil ke final ya di ajang AFF U23 ini. Prestasi terbaik mereka hanya sampai ke 4 besar. Kita akan bahas lagi nanti soal bagaimana peluang kita di grup, termasuk juga peluang untuk seluruh turnamen. Tapi saya akan bergeser dulu ke Mas Nunung. Mas Nunung, kalau Anda sendiri optimis tidak dengan melihat daftar nama-nama pemain yang saat ini dipanggil untuk TC? Tadi sudah disampaikan sama Bung Kesit bahwa pemain-pemain ini pemain-pemain muda yang berpotensi, apalagi mereka juga jam terbang di Liga 1-nya juga sudah bagus, dan mereka beberapa pemain tadi sudah disebutkan termasuk Ferrari, termasuk Dava, terus ada Alvarez Buffon, Kadek Arel, Hoki Caraka. Mereka pemain-pemain berpengalaman, apalagi nanti ini mereka bertanding di kandang sendiri gitu. Tapi ya kita tidak bisa meremehkan lawan juga. Tadi ada Malaysia, ada Filipina, sama Brunei. Mereka pasti akan memberikan tekanan pastinya untuk Indonesia, Mbak Tasya. Iya.
Oke, Mas Nunung, kalau melihat nama-nama baru di luar nama-nama yang memang sudah kita kenal selama ini, adakah yang mungkin jadi catatan Anda cukup menonjol? Mungkin Kakang juga sebenarnya sudah lama juga. Terus di sini ada Rehan Hanan juga punya potensi, Altaf Indi pemain punya kecepatan, Victor Detan juga, terus ada Rahmat Arjuna, banyak pemain pilihan. Makanya Gerald Van den Berg apa ya memanggil 30 pemain ini untuk bersaing. Jadi persaingan yang sehat gitu. Jadi ini semua pemain bisa menjadi starting. Tapi ya kembali ke pemain apakah mereka bisa menjaga performa di latihan, terus bisa menjaga attitude-nya juga di setiap latihan, Mbak Tasya. Oke, Mas Nunung, kalau kita melihat list dari nama-nama yang kemudian ditempatkan dari posisi penyerang, ini kan kemudian kita seperti punya keranjang pilihan pemain yang cukup banyak. Anda melihatnya seberapa penting sebenarnya ajang turnamen ini kemudian akan menjadi semacam scouting untuk timnas senior? Ya ini penting ya Mbak, AFF itu juga menurut saya penting, apalagi ini beberapa pemain mereka baru masuk untuk timnas juga. Jadi ini untuk pengalaman mereka mendapatkan jam terbang untuk timnas nantinya, dan mereka pasti akan stepnya nanti akan ke Piala Asia U23. Jadi ini ajang mereka menunjukkan kualitas mereka, menunjukkan kapasitas mereka yang selama ini mereka di Liga 1 bermain dengan bagus. Di AFF mereka juga saya berharap bisa menunjukkan kualitas, walaupun ini cuma AFF ya. Jadi yang tadi Bung Kesit bilang bahwa ini ASEAN aja, tapi juga kita tidak bisa melepaskan ini juga. Ini sebagai ajang untuk bagaimana membuktikan di ASEAN bahwa kita masih menjadi rajanya gitu, Mbak. Oke, saya geser lagi ke Bung Kesit. Bung Kesit, saya mau bicara sedikit soal Gerald. Bagaimana ini kan sebenarnya merupakan debut ya buat dia untuk memegang timnas U23. Nah, kira-kira Anda membacanya akan seperti apa perubahan strategi formasi yang dilakukan bila dibandingkan dengan sebelumnya? Saya pikir kalau kita melihat CV dari Gerald Van den Berg sih nggak perlu diragukan lagi ya. Cuman ini memang menjadi debut ya. Bagaimana kemudian dia meramu tim ini ya dalam pertandingan yang sesungguhnya. Kalau soal skema permainan, saya merasa bahwa tim ini masih harus tetap bermain seperti ketika masih ditangani STY ya. Karena biar bagaimanapun apa yang sudah ditampilkan oleh pemain-pemain dengan Arkan Fikri, kemudian tadi ada Rehan Hanan, mereka pernah bergabung ya, Muhammad Ferrari, mereka pernah bermain bersama begitu di tim nasional. Artinya ketika disuguhkan atau diberikan dengan strategi baru, saya pikir boleh jadi ini nggak akan efektif gitu ya. Mungkin belajar dari bagaimana Patrick Kluivert di Australia. Betul. Ya? Jadi apa yang sudah ada itu saja kemudian dipoles lagi, mana yang masih kurang itu yang harus ditambal, kelebihan yang ada terus diasah sehingga Indonesia memang betul-betul tampil seperti ketika sukses di Piala Asia atau sukses pada saat di AFF terakhir U23 Indonesia sampai ke babak final. Walau akhirnya kalah lawan Vietnam ketika itu. Kalau boleh meng-highlight, apa sebenarnya kekuatan dari tim ini? Karena ini main di Indonesia ya, rasa percaya dirinya pasti akan tinggi. Kemudian Indonesia ketika bersaing di tingkat ASEAN, itu selalu menjadi tim unggulan. Selalu menjadi tim yang favorit, apapun keadaannya. Ya. Ini selalu menjadi lawan yang diperhatikan oleh negara-negara lain. Walaupun ada Thailand, walaupun ada Vietnam, Indonesia tetaplah tim yang tetap akan menjadi rintangan buat mereka begitu. Jadi artinya selain Indonesia nanti tampil di kandang sendiri, secara kekuatan Indonesia juga bisa diandalkan begitu. Dari sisi pengalamannya juga pasti Malaysia, Vietnam, Thailand pasti melihat terakhir Indonesia sukses loh di Piala Asia, mampu sampai ke 4 besar, mengalahkan Korea, mengalahkan Australia, iya kan? Jadi ini juga bisa menjadi modal kepercayaan diri yang bagus untuk para pemain. Yang penting asal jangan overconfident aja. Asal jangan overconfidence. Itu selalu jadi rumusannya ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan kembali sesaat lagi.
Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime dan kami masih membahas jelang ASEAN U23 Championship 2025 atau Piala AFF U23 2025. Saya masih bersama dengan Bung Kesit dan juga Mas Nunung, mantan pemain timnas. Sebelum kita lanjutkan diskusi ini, kita akan sama-sama menyimak bagaimana list 30 pemain yang sudah dipanggil untuk TC oleh pelatih Gerald Vandenberg. Iya, ini adalah daftar pemain timnas Indonesia U23 untuk posisi kiper. Ada Cahya Supriyadi, Dava Fasya, Erlangga Setio, Muhammad Ardiansyah, Husna Al-Malik, Putra Syifa Sanggasi. Mungkin saya langsung diskusi nih, Mas Nunung dan Bung Kesit. Kalau pilihan Bung Kesit dan Mas Nunung, siapa untuk posisi kiper? Ada dua nama ya, Iya. yang pasti nomor 1 dan 2. Iya. Cahya Supriyadi dan juga Dava Fasya. Saya kira ini dua kiper yang tampaknya akan menjadi pilihan utama ya. Tapi apapun bahwa masih ada persaingan di sana ya, bukan berarti yang lainnya tidak punya kesempatan gitu. Tapi kalau kita bicara pengalaman, kemudian jam terbang, memang Cahya dan Dava Fasya yang menurut saya bisa masuk dalam list pertama dari Gerard Vandenberg. Untuk starting 11-nya kalau Bung Kesit siapa? Mungkin Cahya ya. Cahya yang mungkin menjadi pilihan utama. Tapi ya lagi-lagi ini masih proses begitu ya. Tapi kalau kita lihat dari daftar yang ada, memang Cahya di sini yang paling berpengalaman. Mas Nunung, sama atau berbeda? Kalau saya sama ya, Cahya Supriyadi. Tapi di satu sisi kita juga melihat Muhammad Ardiansyah kemarin PSM juga lagi bagus. Dava Fasya juga. Ini biarkan pelatihnya yang akan bingung memilih siapa. Jadi biarkan mereka berkompetisi, biarkan mereka melakukan seleksi secara baik dan saya berharap ya semuanya bisa jadi bagian penjaga gawang kita. Tapi saya tetap condong ke Cahya Supriyadi yang tadi sudah dibilang Bung Kesit bahwa pengalaman ada di Cahya Supriyadi. Baik, kita lanjut ke posisi selanjutnya. Ya. Di posisi back nih ya. Ada Kadek, ada Muhammad Ferrari, Rahmat Syawal, Alvarezi Buffon, Brandon Schuneman, kemudian Ahmad Maulana, Kakang, Frankie, dan juga Rivaldo Enero Pakpahan. Nah, ini kalau Mas Nunung dulu sekarang mungkin. Siapa kandidat dari Mas Nunung yang mungkin harusnya masuk di starting 11? Pastinya satu Kadek Arel, Muhammad Ferrari, Buffon, sama Kakang Rudianto. Nah, ini 4 ini saat-saat yang kemarin Coach STY kan mereka jadi palang pintu di belakang ya. Apalagi Kakang Rudianto membawa Persib juara, Ferrari juga membawa SEA juara juga, Buffon apalagi di U20 juga sangat luar biasa. Kadek Arel, ini pemain yang masih muda tapi punya potensi dan punya pengalaman yang lebih karena di Liga 1 Kadek Arel sudah bermain reguler yang sangat banyak juga gitu Mbak. Bung Kesit, ini kalau mungkin bisa membantu, ini dari 30 ini nanti akan dipilih berapa dulu ya? Biasanya dari 30 ya, ini nanti masuk semua, cuma nanti begitu ada di DSP, biasanya antara 22 sampai 23 pemainan. 22 enggak 23 dan itu kita baru bisa tahu nanti begitu menjelang, biasanya seminggu menjelang pertandingan. Itu daftar resmi pemain yang masuk dalam list utama dari Gerard Vandenberg itu akan disampaikan. Ada yang berbeda mungkin pilihan Bung Kesit dari Mas Nunung hampir tadi? Sama lah ya, hampir sama. Mungkin satu pemain lagi yang juga bakal menjadi pesaing lah bagi Ferrari, kemudian juga bagi Buffon dan juga Kakang adalah Frankie Misa ya. Frankie Misa juga ini pemain yang menurut saya juga punya pengalaman dan dia juga menjadi salah satu pilar di tim U23 sebelumnya. Jadi di sisi pertahanan memang persaingannya begitu ketat ya. Nama-nama yang tersaji adalah pemain-pemain yang memang sudah begitu berpengalaman. Secara kemampuan mungkin bisa dikatakan bahwa mereka rata-rata memang setara begitu ya? Iya, mereka rata-rata menjadi pemain utama di klubnya masing-masing ya. Ferrari bersama Persija, kemudian Buffon bersama Borneo, kemudian juga Kakang bersama Persib Bandung, ya Frankie Misa di Bayangkara. Termasuk juga Rivaldo juga sebenarnya punya potensi ya, pemain Borneo juga tampil di musim ini tampil begitu baik.
Oke, kalau membayangkan bagaimana chemistry mereka yang kira-kira mungkin akan menjadi starting 11 paling diunggulkan Bung Kesit siapa? Kalau formasinya 3-4-3 ya? 3-4-3 di belakang yang selama ini sudah begitu paten lah ya, sudah begitu kompak. Iya. Muhammad Ferrari, kemudian Kadek Arel dan Buffon. Oke. Iya. Ya, kalau Mas Nunung? Sama Kadek Arel, Ferrari sama Buffon. Tapi Kakang Rudianto Iya. juga bisa dimainkan untuk posisi istilahnya back kanan. Frankie Misa bisa di kiri. Ini pemain-pemain yang punya kualitas dan punya pemain berpengalaman, Pak. Jadi mungkin Gerard van der Berg kan bingung nih memaksimalkan siapa nanti kan gitu. Iya, Makanya biarkan pelatih yang bingung menentukan pilihan sebagai starting 11. Iya, kalau Anda melihatnya Mas Nunung nanti akan ada perubahan tidak dengan melihat bagaimana TC berjalan nanti? Mungkin perubahan tadi sudah disampaikan, apakah nanti pakai 4-3-3 atau 3-4-3 ya kita lihat nanti di dalam perjalanan TC nanti, karena kita punya pemain-pemain yang bisa melakukan 4-3-3, 3-5-2 atau 4-4-2, itu semuanya kan tergantung dari coach Gerard van der Berg nanti, Mbak. Oke, baik. Kita beralih lagi ke posisi gelandang, bisa kita tampilkan. Ya, ini ada Rivaldo Pakpahan, Robi Darwis, Tony Firmansyah, Muhammad Raihan, Donitri ada di sini, Yardan dan Arhan Fikri. Nah, kalau Bung Kesit siapa nih yang kira-kira masuk starting 11? Iya, ini pemain-pemain yang lagi-lagi kalau kita bicara soal pengalaman ya bersama tim nasional, Donitri, kemudian juga ada Raihan Hanan, Persija, Robi Darwis ya bersama Persib Bandung. Kemudian yang juga nggak kalah penting adalah Arhan Fikri. Ya, ini adalah pemain-pemain yang selalu menjadi langganan tim nasional di kelompok umur. Kemudian nama lain yang menurut saya juga bisa saja kemudian meramaikan persaingan adalah Yardan Yafi ya. Ini pemain Persita, ini pemain muda yang menurut saya di musim ini bersama Persija juga tampilannya begitu impresif ya. Menjadi salah satu pemain yang diandalkan oleh Persita. Demikian juga dengan Tony Firmansyah. Ini juga gelandang Persebaya Surabaya yang bersama Persebaya Surabaya tampil reguler menjadi andalan di barisan tengah dari tim Surabaya. Jadi sebenarnya untuk Gerald dia sebenarnya bebas ya untuk memilih karena nama-nama ini. Banyak pilihan ya, banyak pilihan dan rata-rata mereka punya pengalaman dan menjadi pemain-pemain utama di klubnya masing-masing. Jadi ya boleh jadi akan membuat Gerard pusing barangkali memikirkan siapa pemain-pemain tengah yang kemudian akan masuk dalam skuad utamanya dia. Tapi kalau lihat dari potensi ya, lihat dari pengalaman, nama-nama seperti Donitri, kemudian Robi Darwis, Raihan Hanan, Arhan Fikri, saya pikir ini yang mungkin akan menjadi pilihan utama ya. Oke, kalau Anda kita coba menerka-nerka ya, kalau secara mental pelatih dengan disuguhi dengan pemain-pemain seperti ini akan kemudian kesulitan atau justru memudahkan dibandingkan dengan ekspektasinya, karena kan ini pemain-pemain yang kemudian di turnamen yang cukup besar, tetapi ekspektasinya juga ekspektasi yang cukup tinggi dan ini adalah debut untuk pelatih. Iya, bagi Van den Berg memang dihadapkan pada pilihan yang nggak gampang ya. Artinya bagaimana kemudian dia disajikan oleh pemain-pemain yang sebenarnya dari sisi pengalaman itu sudah cukup mumpuni. Gitu. Di tim nasional juga mereka pernah bermain. Mungkin yang paling menjadi beban menurut saya adalah karena ini debut bagi Van den Berg. Kemudian Indonesia adalah finalis ya, di AFF U23 sebelumnya. Kemudian tampil di kandang sendiri. Tentunya Van den Berg akan dituntut untuk bisa memberikan yang terbaik untuk tim ini. Kalau misalnya masyarakat minta tim ini juara, saya pikir wajar gitu loh. Karena kita pernah juara 2019, kita finalis di AFF sebelumnya. Kalau sekarang dituntut untuk bisa menjadi juara, tampil di kandang sendiri, ya wajar menurut saya. Oke, lagi-lagi ini membandingkan dengan senior ya Bung Kesit. Kalau senior kan tim kepelatihannya lengkap sekali ya, ada banyak kepala yang kemudian bisa memberi masukan. Bagaimana dengan Gerald? Mungkin kalau di timnas senior ya, karena memang banyak pemain diaspora di sana dengan berbagai latar belakang klub-klub di Eropa, saya pikir memang perlu banyak kepala mungkin ya untuk kemudian bagaimana membuat tim ini betul-betul efektif ya
Tapi kalau di tim U23 ya mungkin karena ini adalah pemain-pemain muda, kemudian juga lebih banyak diisi oleh pemain-pemain lokal Indonesia. Iya. Hanya satu pemain naturalisasi, Jens Reven, mungkin lebih mudah untuk bisa mendesain supaya tim ini, skuad ini nanti bisa tampil optimal. Oke, Mas Nunung, mungkin Anda Ya. bisa memberikan tambahan untuk pelatih. Kira-kira catatan apa yang perlu ada di kepalanya ketika memilih pemain-pemain dari 30 nama yang sudah diumumkan ini? Ya, pelatih pasti akan melihat bagaimana mereka bertanding reguler di kompetisi Liga 1 ya. Karena pemain-pemain yang berkompetisi reguler ini ya paling nggak mereka sudah punya pengalaman untuk bagaimana apa yang diberikan instruksi atau nanti strategi yang dipakai. Jadi kalau saya dilihat dari pengalaman dan jam terbang di reguler kompetisi gitu loh. Jadi jangan sampai nanti salah pilih juga gitu. Tapi ini juga jangan jadi beban juga. Biarkan pemain-pemain kita ini berkembang dan kira juga bisa menentukan pemain yang terbaik untuk timnas di AFF nanti, Mbak Tessa. Oke, Mas Nunung, ini kalau tantangan utama dari timnas U23 sendiri, Anda melihatnya apa? Fisikkah, mentalkah, atau chemistry? Kalau chemistry mungkin nggak masalah ya karena beberapa pemain mereka sudah pernah gabung ya tinggal mentality sama jangan pernah menyerah juga. Kadang kalau udah kalah, nah ini pasti ada kendala nih gitu. Tapi saya berharap pemain-pemain muda yang saat ini bergabung 30 pemain ini bisa menunjukkan kualitas mereka dan mereka bisa menunjukkan ini loh pemain muda kita juga bisa berkiprah di AFF nanti U23 Piala Asia dan seterusnya. Biarkan mereka berkembang dengan usianya dan semoga mereka jadi role model bagi adik-adiknya yang di bawah dan mereka sampai ke Piala Dunia nanti di masa yang akan datang. Iya, karena masih usia U23 mental memang wajar ya kemudian menjadi tantangan terbesar ya. Bung Kesit setuju tidak? Iya, jadi menurut saya U23 ini adalah pemain yang sebenarnya sudah siap untuk masuk ke jenjang sudah setengah senior, matang ya sebenarnya. Sudah hampir matang. Hampir matang. Oh, ya. Hampir matang. Ini usia-usia boleh dibilang usia-usia menuju usia emas ya. Ketika usia 23 kan banyak juga yang sudah masuk di timnas senior ya. Artinya bahwa U23 sebenarnya secara pakem sudah oke, berbeda dengan U17 atau U19 ya. Tapi kalau U23 menurut saya dari sisi mentalitas mereka sudah jauh lebih siap ya. Kemudian dari sisi chemistry itu juga sebenarnya dengan banyaknya pemain Indonesia yang akan hadir di tim U23 ini itu sudah begitu menyatu gitu ya. Karena mereka pernah main bareng ya di tim nasional sehingga menurut saya nggak ada kesulitan untuk chemistry. Oke, dari sisi taktik, nah, kira-kira Gerald akan menyusun suatu strategi yang mengejutkankah atau memang seperti biasa kita perdebatannya akan soal bertahan dan menyerang? Iya, kalau di tingkat ASEAN ya lagi-lagi bahwa sebenarnya kekuatan di ASEAN itu bisa ditebak kok. Indonesia, kemudian Vietnam dan juga Thailand. Oke, ada Malaysia. Gitu ya. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara di AFF U23, tim yang pernah menjadi juara itu hanya 3. Ya, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Malaysia, Singapura, kemudian Brunei apalagi itu belum pernah merasakan juara. Gitu. Bahkan Brunei yang akan menjadi lawan Indonesia pun juga hanya tampil di fase grup ya, tidak sampai ke putaran berikutnya. Artinya bahwa dari sisi strategi sebenarnya Indonesia sangat bisa diharapkan gitu ya. Dengan potensi yang ada, dengan pengalaman yang ada untuk menghadapi tim-tim di kawasan Asia Tenggara, menurut saya sih tidak terlalu tidak terlalu krusial seperti ketika kita menghadapi di Piala Asia yang akan bertemu dengan tim-tim dari Asia Selatan, Asia Timur, Asia Barat. Jadi kalau Asia Tenggara menurut saya harusnya sih tidak terlalu menjadi persoalan ya buat tanpa terlalu overconfidence, tapi memang di atas kertas kita memang ini ya. Tadi saya katakan bahwa Indonesia selalu menjadi tim favorit. Indonesia selalu menjadi tim yang diperhitungkan. Walaupun Thailand dan Vietnam mungkin lebih banyak meraih juara kalau di persaingan Asia Tenggara. Baik. Kalau bicara soal tantangan terberat di grup kita saja saat ini, kan Indonesia segrup dengan Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam. Ini kalau menyebutnya El Clasico Indonesia versus Malaysia begitu ya. Saya pikir Malaysia yang harus diwaspadai ya. Malaysia akan menjadi lawan terakhir kan di fase grup. Kita pertama akan menghadapi Brunei,
kemudian kedua menghadapi Filipina, dan terakhir menghadapi Malaysia. Malaysia. Jangan lupa kita pernah kalah lawan Malaysia terakhir ketemu waktu itu kita kalah 1-2 Iya. ya. Artinya Malaysia tetap harus menjadi tim yang harus diperhitungkan gitu. Apalagi ini duel dua tim serumpun. Soal gengsi sebenarnya. Jadi kalau ketemu Malaysia itu beda auranya ketika ketemu Vietnam atau ketemu Thailand. Termasuk aura supporter ya nanti. Iya, betul. Oke, Mas Nunung, mungkin kira-kira tantangan terberat di grup ini memang Malaysia atau kira-kira seperti apa, Mas Nunung? Pertama, ya saya berharap pertandingan pertama itu kunci bagaimana kita bisa menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya, karena jeda waktu juga mempengaruhi juga kondisi pemain gitu loh, Mbak. Jadi saya berharap pemain tidak terbebani juga, yang tadi juga sudah dibilang Bung Kesit bahwa jangan over confident juga, tapi tetap harus waspada juga, karena Brunei juga persiapan, pasti mereka persiapan. Filipina juga pasti melakukan persiapan. Jadi Malaysia terutama. Jadi ya pertandingan pertama adalah kunci bagaimana kita akan melaju ke babak berikutnya, Mbak Tasya. Oke, kalau lawan terberat kira-kira nanti siapa, Mas Nunung? Ya mungkin di babak fase penyisian ya paling Malaysia ya, tapi saya lihat Brunei juga melakukan persiapan. Tadi saya bilang bahwa mereka juga pasti akan menunjukkan kualitas mereka gitu. Tinggal bagaimana mentality, chemistry, dan kerja keras pemain dibutuhkan di pertandingan AFF ini. Oke. Babak selanjutnya dipikirnya nanti lah. Dipikir Yang nanti penting dulu. Yang pertama penyisian dulu, yang di depan mata dulu Iya. ya, yang penting. Iya, betul. Oke, baik. Kalau untuk jalannya TC ini kan sebenarnya lumayan mepet ya, Mas Nunung, dengan kemudian turnamennya sendiri. Apa yang kira-kira harus benar-benar disiapkan pelatih agar para pemain bisa maksimal dalam performa mereka? Satu, fisik, kedua chemistry, dan ya harus cari uji coba walaupun waktunya mepet nih. Kita butuh uji coba juga bagaimana menerapkan strategi yang dipakai oleh Gerard van den Berg nanti, Mbak. Jadi paling nggak ada friendly match dalam waktu dekat ini mungkin dengan tim-tim yang ya di bawah ya, biar mereka juga merasakan bagaimana kita melawan mereka. Memungkinkankah ada friendly match? Ya mungkin ya Mbak ya, tapi ya kembali ke Gerard dan federasi nanti apakah bisa menyediakan friendly match, Mbak. Oke, baik. Kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Kita akan kembali membahas bagaimana line up pemain dari 30 pemain yang sudah dipanggil. Tadi terakhir kita belum membahas posisi striker. Kita akan tampilkan di layar nama-nama yang sudah dipanggil untuk posisi penyerang. Ya, ini ada Victor Detan, Jens Reven, Dominikus Dion, ada Hoki Caraka, ada Firman, ada Rahmat, ada Ahmad Wadil. Bung Kesit, mungkin siapa yang kira-kira diunggulkan? Ya, ada tiga pemain lah ya yang saya lihat ini punya potensi untuk bisa menjadi untuk perebutan ya di barisan depan. Tapi memang pemain-pemain depan yang ada pada saat ini ya, yang striker murni memang hanya Jens Reven ya, dan Hoki Caraka. Ada Victor Detan, tapi Victor Detan itu dia pemain depan tapi lebih banyak beroperasi lewat sayap ya, di sektor kanan terutama. Tapi kalau kita lihat dari nama-nama ini, Hoki Caraka, Jens Reven tampaknya yang akan bersaing ketat di sana memperebutkan satu tempat kalau memakai striker tunggal ya. Sementara untuk Victor Detan, saya pikir dia peluangnya untuk bisa menjadi pemain di sektor kanan di lini depan juga sangat kuat. Nunung? Jens Reven, nomor 9, Altaf Indi di Persis kemarin juga bagus. Terus Rahmat Arjuna juga menurut saya bisa dikasih kesempatan juga gitu. Dan ya ini pemain-pemain yang punya kesempatan ya. Jujur itu cuma 3 saya sih. Hoki mungkin harus bersaing juga, tadi Bung Kesit bilang, sama Jens Reven. Jens Reven. Ya. Oke, baik. Ini kan kemudian akan bermainnya di 2
Tempat. dua tempat ya, dua stadion, GBK dan juga di Bekasi. Nah, kalau Bung Kesit melihatnya, kira-kira seberapa besar antusiasme supporter, para pendukung, para pecinta sepak bola ketika memang kemarin itu kita agak terbuai dengan mimpi untuk meraih Piala Dunia. Apakah ini masih cukup penting untuk supporter melakukan dukungan, hadir di stadion? Ya, di bulan Juli ini sebenarnya kan nggak ada kompetisi, sudah selesai ya, sudah break ya, baru main lagi Agustus. Jadi memang euforia lolosnya Indonesia ke round keempat, walau di pertandingan terakhir kalah melawan Jepang dengan 6-0, tetap bahwa saya melihat antusiasme supporter untuk menyaksikan U23 itu sangat tinggi ya. Kenapa? Karena pertama tontonan sepak bola di bulan Juli ini adalah AFF ya, walaupun nanti ada Piala Presiden juga, karena kompetisi baru main di bulan Agustus dan tim nasional baru main lagi nanti di bulan Oktober ya. Ada kualifikasi Piala Asia U23 di bulan September. Jadi saya pikir rangkaian tim nasional yang akan tampil sepanjang dari Juli sampai Oktober ini, saya pikir masih tetap akan mendapatkan perhatian tinggi dari supporter. Oke, Mas Nunung, kira-kira supporter kita akan tetap euforianya setinggi kemarin atau tidak? Mungkin tidak setinggi yang kemarin, tapi antusiasmenya pasti ada. Karena ini juga jadi bagian timnas kita, jadi bagian untuk jenjang mereka ke depan. Jadi ya saya berharap mereka bisa menampilkan penampilan yang terbaik dan bisa memenangkan setiap pertandingan, dan apalagi ini di kandang memberikan juara itu pasti akan bangga, tapi juga jangan terlalu overconfident. Terima kasih. Oke, Mas Nunung, kalau bicara soal target realistis, seperti apa sebenarnya target realistis timnas U23 kita di AFF ini? Ya realistis pasti juara lah Mbak. Tadi Bung Kesit sudah bicara, apalagi ini main di kandang, ya juara pasti. Tapi juga butuh perjuangan, butuh kerja keras, karena lawan-lawan pasti juga akan menunggu Indonesia. Pasti, karena mereka juga sudah berpengalaman. Setiap kali lawan Indonesia di kandang, mereka juga pasti kesulitan. Tapi kita juga tidak lengah juga, waspada, dan tetap harus bisa pertahanan kita juga harus selalu siap. Oke, Bung Kesit, juara itu adalah target realistis. Iya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya ya Indonesia harus tampil konsisten ya. Oke. Pertama, dukungan sebagai tuan rumah itu sangat luar biasa. Supporter pasti akan berbondong-bondong memberikan supportnya ya. Kemudian Indonesia lagi-lagi tetap menjadi tim favorit. Kita finalis, pernah juara. Jadi saya pikir kalau kemudian targetnya adalah juara, ya sah-sah saja. Dan itu harus diraih di tim U23 ini. Karena lawan-lawan yang akan dihadapi memandang Indonesia pada saat ini itu tim U23-nya sangat luar biasa. Karena terakhir Indonesia menjadi tim yang sukses melangkah sampai ke semifinal di Piala Asia lalu. Jadi nggak ada cerita gitu kalau menurut saya, kalau Indonesia tampil di kandang sendiri tapi kemudian tidak mampu untuk lolos ke final atau juara begitu. Walaupun nanti di fase kedua pasti akan merasakan atau bertemu dengan tim-tim yang menjadi lawan yang betul-betul dahsyat menurut saya. Oke, itu siapa misalnya? Kalau Thailand ya? Vietnam. Thailand dan Ya, karena Vietnam. dia ada di grup B dan grup C. Kalau untuk dari pemain kita sendiri, siapa yang kira-kira Bung Kesit harapkan akan tampil gemilang di AFF kali ini? Mungkin nanti sorotannya kalau di barisan depan ada Jens Leven ya, kalau memang dia menjadi pilihan utama. Selain itu ada beberapa nama yang menurut saya juga bakal muncul ya, pemain yang punya potensial seperti Raihan Hanan. Saya pikir ini juga pemain yang menurut saya punya potensi sangat baik. Dia sukses bersama Persija, walaupun Persija tidak memenuhi target masuk 4 besar di Liga 1, tapi Raihan Hanan menjadi sosok yang menurut saya punya peran cukup besar bersama Persija, dan dia menjadi salah satu andalan juga di tim U23. Oke, jadi berarti harapannya memang Gerard akan cukup jeli ya melihat nama-nama ini dan kemudian memberikan kesempatan nanti untuk bermain di AFF. Mas Nunung, mungkin pertanyaan terakhir, kalau dari Anda sendiri harapannya seperti apa, bagaimana pemain-pemain yang kita lihat namanya sudah dipanggil ini kemudian akan punya kesempatan untuk menunjukkan performa mereka terbaik, termasuk untuk bagaimana mereka akan menampilkan permainan yang terbaik sebagai bagian dari untuk kemudian dilihat bibit-bibit untuk timnas senior. Iya, saya berharap mereka harus kerja keras, harus konsisten juga di setiap pertandingannya nanti, terus jangan overconfident juga, apalagi ini pemain-pemain muda yang diharapkan untuk
penerus senior-seniornya, dan mereka ya itu tadi harus tetap waspada, tetap harus kerja keras, latihan yang fokus, ya menampilkan penampilan yang terbaik. Ini kandang kita harus menang dan juara pastinya, Mbak. Terima kasih Mas Nunung dan Bung Kesit untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi.